Kalau semua orang bisa melihat dunia yang sama, mungkin kita tidak akan pernah berani keluar malam. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Horor, podcast yang menghadirkan kisah-kisah menyeramkan dari pengalaman nyata. Cerita turun-menurun sampai kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Aku Briliana. Dan aku Rohma. Terima kasih buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Kalau kalian suka cerita-cerita horor yang bukan cuma menakutkan, tapi juga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, kalian ada di tempat yang tepat. Betul, karena di podcast ini kita nggak cuma membahas sosok atau penampakan yang menyeramkan, tapi juga pengalaman-pengalaman yang kadang terlihat biasa di awal sampai akhirnya ada sesuatu yang bikin kita berpikir, sebentar, ini sebenarnya barusan apa ya? Dan episode kali ini menurutku salah satu cerita yang sangat sederhana. Bukan rumah tua, bukan hutan, bukan bangunan kosong, tapi justru tempat yang mungkin pernah kita datangi atau bahkan kita alami sendiri, yaitu perjalanan pulang menggunakan bus malam. Judul cerita malam ini adalah Penumpang Terakhir Bis Malam. Sebuah kisah tentang perjalanan pulang yang awalnya biasa saja, sampai akhirnya ada satu penumpang yang naik dan membuat satu bis berubah jadi terasa sangat asing. Seperti biasa, buat kalian yang sedang mendengarkan di malam hari, di kamar sendirian atau sedang di perjalanan, silahkan kecilkan lampu dan pakai headset dan nikmati ceritanya. Tapi kalau kamu tipe orang yang gampang kebayang-bayang atau kepikiran, mungkin jangan nonton sendirian ya. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita ini datang dari seorang mahasiswa bernama Arga. Waktu kejadian, Arga sedang kuliah di luar kota dan sesekali pulang ke rumah orang tuanya menggunakan bis malam. Menurut pengakuannya, dia sudah beberapa kali naik bis malam sendirian. Jadi perjalanan seperti itu bukan hal yang baru buat dia. Buat Arga, naik bis malam justru lebih enak. Selain lebih murah, dia bisa berangkat malam, tidur di jalan, lalu sampai pagi udah di tujuan. Praktis, hemat, dan biasanya sepi. Tapi satu perjalanan ini jadi pengalaman yang gak pernah bisa dia lupakan. Sampai sekarang dia mengaku masih menghindari duduk di kursi belakang bis malam. Dan setelah kalian dengar ceritanya, kalian mungkin akan paham kenapa. Tahun 2023, saat itu Arga adalah mahasiswa semester akhir yang sedang menjalani magang di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Setiap hari, Arga pulang menggunakan bis antar kota. Karena tempat magangku cukup jauh dari tempat kos, ujar Arga. Biasanya Arga selalu pulang sore bersama teman-teman, namun malam itu berbeda. Karena harus menyelesaikan laporan, Arga baru keluar dari kantor sekitar pukul 9 malam. Terminal sudah mulai sepi.
Hanya ada beberapa pedagang yang sedang menutup lapak dan beberapa sopir yang duduk sambil merokok. Tak lama kemudian, datang sebuah bis tua yang memang biasa kulewati. Aku naik. Aneh, bis yang biasanya penuh, malam itu hampir kosong. Hanya ada seorang bapak di depan, seorang ibu yang tertidur di dekat jendela, dan seorang perempuan berpakaian putih yang duduk paling belakang. Aku memilih duduk di bagian tengah. Bis mulai berjalan. Sekitar 15 menit perjalanan, hujan turun sangat deras. Suasana di dalam bis menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Yang terdengar hanya suara mesin bis, hujan yang menghantam kaca, dan sesekali suara wiper. Entah mengapa, aku merasa tidak nyaman, ujar Arga. Aku melihat ke arah belakang. Perempuan itu masih duduk diam, tidak bergerak sedikit pun. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Arga mencoba mengalihkan perhatian dengan memainkan ponsel. Namun sinyal benar-benar hilang. Bis memasuki jalan yang diapit hutan jati. Jalan itu memang terkenal sepi, beberapa lampu jalan mati. Sesekali hanya terlihat kilatan petir yang menerangi pepohonan. Saat itulah sopir tiba-tiba mengerem. Seorang pria tua naik ke dalam bis. Begitu masuk, pria itu tidak langsung duduk. Ia justru melihat ke arah belakang bis cukup lama. Wajahnya berubah, lalu ia berjalan mendekat ke arahku. Pelan sekali ia berkata, Nak, jangan menoleh ke belakang lagi. aku bingung. Belum sempat bertanya, pria itu langsung duduk di sampingku. Aku mencoba tersenyum, namun ia tetap menatap lurus ke depan. Beberapa menit kemudian, ia kembali berkata, Kalau nanti bis berhenti sendiri, jangan turun. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku bertanya pelan, memangnya kenapa, Pak? Ia tidak menjawab. Bis kembali berjalan. Sekitar 10 menit kemudian, mesin bis tiba-tiba mati. Lampu di dalam bis ikut padam. Suasana menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya petir yang sesekali masuk melalui jendela. Tidak ada seorang pun berbicara. Sopir mencoba menyalakan mesin berkali-kali. Gagal. Kondektur turun membuka kap mesin. Aku melihat keluar. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain, hanya hutan. Beberapa saat kemudian terdengar suara perempuan tertawa, pelan, sangat pelan. Awalnya kukira berasal dari luar, namun suasana itu perlahan terdengar dari dalam bis. Aku menoleh ke arah pria tua di sampingku. Ia memejamkan mata sambil memegang tasbih. Tiba-tiba terdengar suara langkah laki-laki. Tak, tak, tak. Seperti seseorang sedang berjalan menyusuri lorong bis. Padahal lampu masih mati. Aku tidak berani melihat. Suara langkah itu berhenti tepat di kursiku. Aku bisa merasakan hawa dingin di tengkuk. Napas terasa berat. Ingin sekali menoleh. Namun, aku teringat pesan pria tua tadi. Jangan menoleh. Beberapa detik kemudian, bis tiba-tiba menyala sendiri. Lampu kembali hidup. Aku langsung melihat ke depan. Semua penumpang masih berada di tempatnya, kecuali
kursi paling belakang. Kosong. Perempuan berbaju putih itu tidak ada. Aku menarik napas panjang. Kupikir semuanya sudah selesai, namun pria tua di sampingku justru berkata lirih. Untung dia tidak memilih kamu. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Bis akhirnya tiba di terminal tujuan. Aku turun bersama pria tua tersebut. Sebelum berpisah, aku bertanya, "Pak, sebenarnya yang tadi itu apa?" Beliau hanya tersenyum. Kalau semua orang bisa melihat dunia yang sama, mungkin kita tidak akan pernah berani keluar malam. Lalu beliau berjalan pergi. Keesokan harinya aku kembali naik bis yang sama. Aku bertemu kondekturnya. Iseng aku bertanya, "Pak, semalam ada bapak tua yang duduk di samping saya ya?" Kondektur terlihat bingung. "Bapak tua yang mana?" "Yang pakai jaket coklat." Kondektur menggeleng. "Sebelum bis ini cuma bawa 4 penumpang." Aku terdiam. 4? Iya, kamu, ibu yang turun di pasar, bapak yang duduk depan, sama sopir. Aku merasa tubuhku dingin. Lalu perempuan yang duduk di belakang, kondektur menatapku beberapa detik. Wajahku berubah pucat. Pelan ia berkata, "Mas, jangan bahas itu lagi." Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, warga sekitar tempat magang bercerita bahwa jalan hutan yang kami lewati dulu memang sering menjadi lokasi kecelakaan bis bertahun-tahun lalu. Konon, beberapa korban meninggal di tempat. Sejak saat itu, banyak sopir memilih membunyikan klakson ketika melewati jalan tersebut sebagai bentuk penghormatan. Aku tidak tahu apakah cerita itu benar. Aku juga tidak pernah lagi melihat perempuan berbaju putih di dalam bis. Namun, sejak malam itu, setiap kali naik bis malam, aku selalu memastikan satu hal. Jangan pernah melihat terlalu lama ke kursi paling belakang. Karena siapa tahu, mungkin ada seseorang yang sedang duduk di sana dan berharap kamu menyadarinya. Oke, itu tadi cerita kita malam ini, yaitu penumpang terakhir bis malam. Semoga kalian menikmati, walaupun mungkin setelah ini jadi mikir 2 kali ya kalau mau naik bis di malam hari sendirian. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa bagikan ke teman kalian yang suka cerita horor dan kirim juga pengalaman-pengalaman serem yang pernah kalian alami. Bisa pengalaman di rumah, di sekolah, di kos, di jalan, atau di tempat kerja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor malam ini. Saya Briliana Putri Dan aku Rahma. Sampai jumpa di episode berikutnya.